Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari guys, kita itu sebagai manusia itu wajib menuntut ilmu ya. Talabul ilmi padatun alqul muslimin wal muslimat. Wajib menuntut ilmu baik untuk muslim laki-laki dan perempuan. Nah, kita sekarang belajar tentang sifat 20 ya. Sifat 20 itu pada nggak tahu sebenarnya. Ini saya bacakan aja ya. Sifat 20 yaitu pembuka untuk mengenal Tuhan. Ini saya membacakan aja ya, semoga bermanfaat. Saya juga sambil belajar ini sampai membaca sifat 20. Nah, ini ya kutipan pasal tuh hak cipta tuh, udah sifat 20. Ini pembuka saya ini hak cipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akal untuk menenangkan dan hal untuk meyakini itulah sebab etika dalam sifat 20. Oke. Tuh ska ya. Unsur serapan dalam bahasa Arab maka ditulis sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Pedoman Umum Ejaan Bahasa yang disempurnakan edisi kedua berdasarkan Kemen Pendidikan Kebudayaan RI. Sana teh berisik teh. Nah, kita baca ya. Manusia itu adalah aktor penggerak yang mengisi setiap jengkal perjalanan adab alam semesta ini. Memang manusia zaman lepah. Sangat macam lagi, euy. Ya udah. Ya pokoknya langsung aja ya. Ya kita ke pokok aja ya, pokoknya ya. Nah, ini kan di satu ya. Daftar isi itu. Daftar isinya itu hukum akal, hukum syara, hukum adat. Tuh. Banyak tuh. Langsung kita baca aja ya. Pembagian hukum. Pembagian hukum di sini dimaksudkan untuk menghindari kerancuan dalam berpikir. Misalnya ketika disebutkan istilah wajib, maka pengertian wajib tersebut akan berbeda sesuai dengan pembagian hukum masing-masing. Definisi atau pengertian wajib menurut hukum syara atau bidang fikih akan berbeda pengertiannya dengan definisi wajib menurut hukum akal. Jadi kalau menurut hukum syara dan hukum akal itu berbeda. Nah, dan ada hukum adat kebiasaan menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa hukum adat atau kebiasaan atau hubungan sebab akibat adalah bersifat tidak pasti. Dalam istilah yang lain disebutkan bahwa kebiasaan adalah tidak memberi bekas. Hukum akal. Hukum akal adalah penetapan segala sesuatu diterima atau tidaknya didasarkan pada analisa akal yang sehat atau pemikiran sebagai manusia. Akal menempati posisi yang penting untuk menimbang sesuatu sebelum diterima sebagai sebuah kebenaran. Nah, akal dalam bahasa Arab al-aqli diartikan dengan itu bahasa Arabnya apa tuh? Yaitu sebuah daya atau kekuatan yang disediakan bagi manusia untuk menerima pengetahuan dan ilmu. Karena akal hanyalah sebuah daya, maka untuk mengaktifkan daya tersebut diperlukan sebuah usaha, yaitu berpikir, merenung, mempelajari, dan selama usaha satu bertumbuh, maka akal sebelumnya hanya berupa daya itu akan menjadi aktif dan berfungsi dengan baik dan sempurna. Itulah akal yang sehat, akal yang berfungsi untuk melakukan penelitian dan renungan. Secara sederhana, ilmu tauhid gerbang pertama sebagai pintu masuknya adalah akal, baru kemudian ditunjang dengan Al-Quran ataupun hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang akal ini. Maka agama ini hanya dapat dijalankan bagi yang memiliki akal yang sehat. Misalnya dapat kita temukan bahwa istilah balik dan berakal seringkali digunakan salah satu sebagai pengalaman syariat agama, ajaran, puasa dan lain-lain.
Ya, gitu ya. Demikian juga dalam memahami tentang Tuhan. Akal juga digunakan untuk meyakini kebenaran bahwa Allah Subhanahu kebenaran bahwa Allah Subhanahu Tuhan cuma makhluk. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya menjelaskan tentang sebenarnya. Nah, itu tuh ya. Ketahuilah bahwa hukum akal itu terbatas 3 macam wajib, mustahil dan jaiz. Wajib adalah sesuatu yang mustahil, wajib adalah sesuatu yang tidak berlaku di dalam akal dan ketidaknya. Mustahil adalah sesuatu yang tidak tergambar pada akal dan akan adanya, dan jaiz adalah sesuatu yang tidak terjadi menurut akal atau sesuatu yang tidak. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti kita jelaskan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.